Shalom, selamat pagi saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa lagi dengan kami Gracia Hope Compassion Channel. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita satu dalam doa. Orang yang duduk di dalam lindungan yang maha tinggi, yang berjalan di dalam naungan yang maha kuasa akan berkata, Engkaulah tempat perteduhanku, kubu pertahananku. Engkau menara perlindunganku, walau 1.000 lebah di sisi kiriku, 10.000 lebah di sisi kananku. Namun engkau tetap akan menopang kehidupanku. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang yang takut akan dia. Penyakit sampar tidak akan menimpa dia. Engkau akan menolong kami, bahkan memberkati kehidupan kami. Engkaulah perlindungan dan keselamatan kami. Terima kasih Tuhan. Bersandar kepadamu, bersandar pada firman-Mu, kami percaya perlindungan Tuhan ada di atas kehidupan kami. Kami siap mendengarkan firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saudaraku yang diberkati, mari kita mendengarkan sabda firman Tuhan bersama dari Injil Markus 9 pasal 30 hingga 32. Itu yang pertama, Yesus dan murid-muridnya berangkat dari situ dan melewati Galilea, dan Yesus tidak mau hal itu diketahui orang, sebab ia sedang mengajar murid-muridnya. Ia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia. Dan 3 hari sesudah ia dibunuh, ia akan bangkit. Mereka tidak mengerti perkataan itu, namun segan menanyakan kepadanya. Saudara, ini pemberitahuan kedua tentang penderitaan Yesus. Pemberitahuan yang pertama mereka tidak mengerti. Pemberitahuan kedua mereka tidak juga mengerti. Apakah Tuhan menyampaikan sesuatu yang kabur atau sesuatu yang tidak jelas? Bukankah di firman Tuhan dikatakan anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia? Dan mereka akan membunuhnya, dan hari ketiga setelah ia dibunuh, ia akan bangkit. Itu sebetulnya pernyataan yang sudah sangat jelas. Tetapi mereka tidak mengerti, namun segan menanyakannya. Saudara, perilaku manusia ada seringkali ketika dia mendengar sesuatu yang sudah terpampang nyata, sesuatu yang sudah nyata, dibunuh, diserahkan, dibunuh, bangkit pada hari ketiga. Itu sebetulnya kalau secara matematik jelas 3 hari. Jelas dibunuh, jelas diserahkan. Kenapa mereka tidak mengerti? Saudara, perilaku manusia yaitu tidak percaya. Padahal kategori utama untuk manusia mengikuti Tuhan adalah percaya. Kenapa manusia sulit percaya? Kenapa manusia sulit mengerti? Dan kenapa manusia enggan menanyakannya? Itulah perilaku manusia. Ketika dia mendengarkan satu kabar, berita, kabar baik Injil, sulit untuk mengerti karena manusia sudah punya pemahamannya sendiri di pikirannya. Sulit sekali bagi seseorang untuk belajar sesuatu kalau di dalam pikirannya udah penuh dengan konsepnya sendiri, udah penuh dengan pemahamannya sendiri. Itu sebabnya saudara, ketika kita lahir baru, kita menerima roh yang baru di dalam diri kita. Tetapi mengapa orang yang sudah lahir baru, sudah dibaptis Roh Kudus, masih sulit memahami kebenaran firman Tuhan? Karena kebenaran diri sendiri itu masih ada di pikiran. Murid-murid itu telah banyak yang dididik dengan ajaran agama Yahudi juga. Mereka memahami tentang Mesias, tidak tahu sedikit pun kalau Mesias itu, seorang penolong itu harus mati. Seorang penolong harus lebih hebat dari yang ditolong. Seorang penolong itu harus membawa kehidupan bagi yang ditolong. Mereka tidak memahami konsep pertolongan, bahwa yang menolong akan mati duluan daripada yang ditolong. Karena konsep kehidupan bagi mereka adalah hidup di dunia ini. Jadi konsep itu yang sudah berakar, membudaya, bahkan menjadi salah satu paradigma mereka selama bertahun-tahun. Saudara berpikir tentang satu kebenaran selama 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun. Lalu Yesus datang hanya waktu 3,5 tahun dan sanggup menghapus pikiran itu. Tak segampang itu, ya saudaraku. Itulah yang dialami murid-muridnya. Sebelumnya kita sudah belajar bagaimana murid-muridnya itu ditegur Yesus karena mengapa kamu kurang percaya. Jadi ini hanya bisa diusir dengan berdoa dan berpuasa. Mereka tidak sanggup mengusir kuasa kegelapan. Lalu Yesus menegur mereka, berapa lama lagi aku harus ada di tengah-tengah kamu? Karena mereka ditegur karena mereka kurang percaya dan kurang percaya. Lalu dia dan murid-murid berangkat dari situ dan melewati Galilea. Dan Yesus tidak mau diketahui orang sebab ia sedang mengajar murid-muridnya. Jadi yang diketahuinya ini murid-muridnya nggak ngerti-ngerti juga. Diajari lagi. Jangan ketemu dengan orang dulu. Dia butuh waktu khusus untuk memuridkan murid-muridnya. Lalu dia berkata pada kali yang kedua tentang pemberitahuan tentang penderitaannya.
Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. 1. Mereka akan membunuh dia. 2. Dan 3 hari sesudah ia dibunuh, ia akan bangkit. Selesai. Kabar itu apakah sulit untuk dimengerti? Ternyata sulit. Saudara, selama masih ada konsep berpikir manusia lama yang kita pendam di dalam pikiran kita akan sulit menerima kebenaran baru. Yang kedua, mereka tidak mengerti tapi segan menanyakannya. Udah nggak ngerti tapi tidak mau bertanya. Saudaraku yang diberkati, jangan bodoh. Usahakanlah kamu mengerti kehendak Tuhan. Demikian kitab Efesus berkata, usahakan kamu mengerti kehendak Tuhan. Kalau kita tidak mengerti, tanya sama Tuhan. Tanya sama Tuhan. Yang ketiga, terus mau diajar. Murid-murid ini terus mau diajar. Saudara, konsep pemuridan adalah konsep yang paling penting di dalam dunia mengikuti Kristus. Karena hanya sekedar menerima mujizat belum tentu mengikut Kristus. Harus menjadi murid. Jadi murid belum tentu memahami kehendak Tuhan. Harus mau diajar. Diajar belum tentu memahami. Kenapa? Ketika tidak mengerti, tidak mau bertanya. Itulah yang dialami oleh Yesus. Kabar baik hari ini, Tuhan mau menguridkan kita sebagai murid yang sejati. Saudara, ini konsep manusia lama itu harus dibuang. Yang kedua, jangan malu bertanya. Jangan segan menanyakan kalau tidak mengerti. Yang ketiga, katakan di dalam ayat yang mengajar. Maka selama ini dia berjalan dengan murid-muridnya. Murid-muridnya sudah diutus untuk mengusir setan. Tapi mereka tidak mengerti juga. Artinya saudara, berbicara tentang pengajaran jangan hanya pada kali yang pertama harus sampai lulus. Pengajaran akan berhasil kalau saudara naik kelas. Pengajaran akan berhasil kalau saudara naik kelas terus dan kemudian lulus dan menerima certified. Saudaraku yang diberkati, saudara tidak akan mungkin kompeten kalau tidak mengalami kelulusan. Jadilah murid Kristus. Markus 9 ayat 33 hingga 37. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Kapernaum. Ketika Yesus sudah di rumah, ia bertanya kepada murid-muridnya, apa yang kamu perbincangkan tadi di tengah jalan? Tetapi mereka diam. Sebab di tengah jalan tadi mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 murid itu, katanya kepada mereka, jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya. Maka Yesus mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Kemudian ia memeluk anak itu dan berkata kepada mereka, barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tetapi dia yang mengutus aku. Saudara, dalam kisah yang kedua ini yang kita bacakan, murid-murid Yesus itu memang paling memang. Ketika di pasal 9 ayat 30 hingga 32 kita belajar bahwa mereka nggak ngerti ketika diajarin. Di bagian yang kedua ini kita belajar bahwa mereka memperebutkan kedudukan. Saudara, kalau dalam melayani, jangan fokus bagaimana supaya menjadi hamba Tuhan hebat. Tapi bagaimana supaya kamu ngerti dulu pesan-pesan Tuhan. Kamu ngerti dulu apa arti pertobatan. Kamu ngerti dulu apa yang Tuhan maksud di dalam kehidupanmu ketika dia menyampaikan firman. Aku akan diserahkan, aku akan mati, aku akan bangkit dari hari ketiga. Tidak ngerti, tidak mau tanya, tidak mau paham, tidak mengerti kehendak Tuhan. Jangan kemudian sibuk dengan kedudukan demi kedudukan sebagai hamba Tuhan. Oh, saya lihat pendeta A itu di gereja A, itu kalau khotbah dahsyat dan luar biasa, saya ingin seperti dia, saya ingin duduk di sebelah kanan Bapak, saya ingin menjadi seperti itu. Saudara, it's not the problem. Kamu duduk di sebelah kanan siapa dan siapa, tapi bagaimana kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan kemudian siapa yang terdahulu, ia harus menjadi yang terakhir. Dan sikap hati sebagai seorang anak itu polos. Tidak segan bertanya, tidak segan belajar, dan selalu menyayangi orang yang dekat dengan dia. Amin. Saudara, pagi hari ini kabar yang saya mau sampaikan lewat kebenaran firman Tuhan ini, belajar menjadi murid Kristus. Menjadi murid Kristus itu harus mau terus mengikuti apa yang Tuhan mau. Amin. Harus mau mengikuti apa yang Tuhan mau. Kalau saudara tidak percaya, maka saudara gagal menjadi pengikut Kristus. Firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kita, mari kita murid Kristus. Menjadi murid Kristus untuk memahami Tuhan. Menjadi murid Kristus berusaha yang pertama kita belajar untuk mengerti kehendak. Yang kedua, jangan segan bertanya. Orang yang malu bertanya sesat di jalan. Murid-murid segan bertanya,
Itu sebabnya dia tidak mengerti juga. Yang ketiga, saudara, diajarkan itu berulang-ulang diajarkan. Kalau tidak mengerti, berarti Anda belum bisa stop belajar. Yang ketiga, saudara, melayani. Jangan cari kedudukan. Jangan cari kedudukan. Yang terakhir, yang kelima, barang siapa yang menjadi yang terbesar, dia harus yang menjadi yang terkecil. Jadilah seperti anak-anak yang selalu haus dan lapar untuk diajar. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bapak, aku berdoa untuk murid-murid online kami yang kami didik di dalam pengajaran, baik secara langsung maupun secara tidak langsung lewat pemberitaan firman Tuhan di Gracia Hope Compassion Channel. Mereka mau menjadi orang yang terus belajar, memahami, sampai betul-betul percaya. Mau diajar sampai tidak berhenti belajar dan bertanya seperti anak kecil yang terus mau dipenuhi dengan kebenaran. Dan tidak pernah berhenti untuk mau dididik dan diajar. Itulah murid Kristus. Barang siapa mengikuti aku, dia harus menyangkal diri, pikul salib setiap hari dan mengikuti aku menjadi murid Kristus. Kemudian barulah dia belajar untuk jadi mau jadi. Bapak, aku berdoa memberkati jemaat Tuhan yang hari ini sedang bergumul, sedang berbeban berat. Jemaat Tuhan yang juga diberkati lewat puji-pujian yang kami putarkan di setiap di channel GHC ini. Mereka yang di dalam pergumulan, bahkan ada dari mereka yang ingin terus bertumbuh dan mereka yang kami bacakan di dalam komen-komen. Kami berdoa agar mereka terus mengalami Tuhan secara pribadi. Dan kami percaya orang yang benar akan hidup lewat iman ketika mereka mendengarkan baik firman maupun pujian. Mereka menemukan satu kekuatan untuk beriman. Terima kasih Tuhan. Kami percaya lewat channel ini. Semua jemaat Tuhan yang pernah mendengarkan sabda firman Tuhan lewat pengajaran kami, mereka akan menjadi murid-murid Tuhan yang dahsyat, luar biasa, dan diberkati Tuhan. Sambut berkati Tuhan kiranya memberkati, melindungi, menyertai, memberikan urapan yang baru dalam kehidupanmu, engkau bertumbuh dimanapun engkau berada, menjadi murid online dari setiap pengajaran-pengajaran kami, dan kami percaya engkau pasti diberkati. Dalam nama Yesus, yang sakit disembuhkan, yang susah dihidupkan, yang berbeban berat diberikan kerogaan. Semua yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama katakan haleluya. And shalom and good